hari cinta di tempat yang tidak biasa, di antara luka dan kesunyian tak mereda, dan ku mencintainya dalam ruang yang tak terbatas. Teriak-teriak, oh, gitu kan? Teriak-teriak, di situ saya gemper. Pas saya udah selesai acara itu, tiba-tiba saya ke toilet sama teman saya, gitu kan? Orang-orang masih ke toilet. Nah, pengen dipoto doang. Digerumit saya, dikira Ariel benar, gitu kan? Makannya jangan keluar mas, gitu kan? Kan jadi diburu, gitu. Kok kayak bayawak kayaknya. Ada karya dong yang dibuat ya, misalnya bikin film, bikin film juga. Nah, saya bikin film. Bikin film juga kan? Iya. Film gitu. TikTok. Film TikTok. Bang, saya boleh nggak cover-cover lagu gitu kan? Oh boleh Riz, silakan, gitu kan? Ya udah, gitu kan. Terima kasih bang. Dibolehin malah gitu kan. Oh, tapi Ariel itu kan orang yang baik. Boleh Bang Arin. Aris Noah, selamat datang. Halo. Selamat sore berarti ya. Selamat sore. Ini sobat Kang Ridwan, nggak usah dijelasin, dari senyumannya kelihatan ya seperti siapa. Seperti siapa? Ariel. Aduh, Riz gimana Riz? Kesibukannya apa sekarang? Pulang anting sih sebenarnya. Pulang anting. Kan itu. Ya, cowok panggilan itu. Gimana dipanggil gitu? Nunggu dipanggil. Tapi yang panggil yang di atas bukan. Bukan. Dia panggil ke atas mah udah cilaka ya. Waduh. Tanggung jawab masih banyak. Masih banyak. Cicilan masih banyak. Oh iya. Kalau kesibukan yang bener apa? Selain belak-balik gitu. Gak ada kesibukan sih benar. Gak ada kesibukan ya. Cuma ya sebatas ya kayak gini lah. Oh, kalau ada undangan baru berangkat gitu kan. Nyanyi, manggung? Manggung boleh. Oh, boleh ya. Ada kan pernah kan manggung. Apa namanya? Kadang bisa nyanyiin lagu itu juga Ariel gitu bisa. Suaranya. Bisa. Dari suaranya mirip juga ya ini ya. Gilanya. Bisa gitunya. Suaranya mirip. Apa ya, tampilannya mirip. Ya kan? Rambutnya dibikin mirip. Dulu ceritanya bisa terkenal tuh gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya saya buka TikTok ya. Buka TikTok? Maksudnya bikin konten? Bikin TikTok gitu kan. Cuma iseng-iseng. Iseng-iseng, dari situ saya bikin video. Tapi yang dulu saya itu ala Sarukan. Kontennya itu lip sync Sarukan. Joget lah kayak gini ya. Joget. Ada yang bilang kontennya harus seperti Ariel. Itu kan duetin sama Ariel, baru saya duetin. Tahu-taunya kok banyak yang ngelik gitu kan. Udah viral. Waduh, gemper eta teh. Gemper aya naon gitu kan. Gemperna gimana pas gemper tuh gimana cerita? Gemperna mah kok nepi ka kawas kieu gitu kan. Aneh gitu kan. Spiral ini gitu gitu kan. Da teu biasana urang gitu kan. Lain artis. Teu biasana kok ngadadak kawas kieu ngelik loba. Biasana kan 10 siki gitu. Anu ngelik teh gitu kan. Nu nge-like teh biasa euting. 10 siki gitu kan. Jadi kebiasaan bahasa Sunda ya. Yang nge-like biasa sedikit. Oke. Pas lagi jadi Sarukan. Jadi Sarukan itu yang nge-like cuma sedikit gitu kan. Paling banyak itu 20 orang. 20 orang gitu kan. Ya. Setelah sama Ariel kok banyak gitu kan yang ngelik. Sampai-sampai bisa viral gitu kan. Gemper orang gitu. Gemper. Aya naon gitu kan. Bisi naon kitu-kitu kieu. Ada teman udah di Jakarta keras. Apanya yang di Jakarta keras gitu kan? Kata saya, videonya bang gitu. Saya liatin gitu kan. Oh iya. Ada dari MNC TV nge-DM ke IG. MNC langsung kontak. Bener enggak gitu, saya dipanggil sama TV gitu kan. Dari channel TV gitu kan. Gemper. Gemper gitu kan. Cuma itu tuh
lumayan sih buat makan gitu kan, memperkenalkan diri kita gitu kan. Saya nggak percaya gitu kan, nggak percaya bahwa saya bisa diundang sama TV gitu kan. Saya cerita sama teman, lu bohong, Riz bohong gitu kan, bohong, nggak tahu, kata saya teh gitu kan, nggak tahu. Saya coba lagi hubungan, ternyata benar gitu kan. Saya masuk TV gitu kan, berangkat dari kampung ke Jakarta. Untuk pertama kali, Pertama kali itu lah. Gimana rasanya? Terus lanjut. Senang sih sebenarnya, bisa ngarumin daerah saya sendiri sebenarnya gitu kan. Udah panggil sana sini, kedua kalinya lagi viral lagi gitu kan, diundang lagi. Oh, bikin konten lain lagi, rame lagi. Terus-terusan saya bikin konten, viral lagi. Udah bosan sebenarnya. Udah bosan nih. Viral lagi gitu. Tahun berapa itu kejadian? Tahun 2020 tuh kalau nggak salah. 2019 kalau nggak salah. Waktu viral itu. Ya alhamdulillah saya bagian rezeki dari anak kali ya. Pertama anak satu saya. Di situ. Dari situ ada rezekinya, tiba-tiba dipanggil ya, sering dipanggil. Kan lumayan ya tambahan. Tambahan pemasukan. Selain pemasukan yang rutin ya ada ya. Benar. Emang orang nggak ada yang ngeh gitu dulu, mirip katanya gitu, Ariel? Dulu sih semenjak SMP sih banyak yang bilang gitu. Mirip Ariel. Kebanyakan yang bilang Sarukan Ariel gitu. Jadi bingung sayanya, mana yang harus saya pilih? Galau. Bingung. Mana yang harus saya pilih? Sarukan Ariel gitu kan. Kalau di Indonesia udah ada Ariel. Iya. Kalau di Indonesia belum ada Sarukan. Oh. Saya tadinya pengen jadi Sarukan aja gitu. Karena belum ada di Indonesia. Begitu. Ternyata yang laku Ariel. Ternyata yang lakunya Ariel. Ya udah, apa boleh buat. Ada itu sungguh anugerah bagi saya. Anugerah ya. Luar biasa pokoknya. masih gemper gak? Kemana? Masih gemper gak sekarang? Gempernya ayah setik. Ayolah maksa 20% mah gemper. Ada. Ini senyumnya juga mirip. Ini suara, lanjut. Ini suara memang mirip dibikin atau memang dari dulu kayak gini? Udah dari dulu sih saya. Suara kayak gini. Agak mirip juga ya suaranya. Cara ngomong. Udah dari dulu sih. Saya nggak ngada-ngada, nggak diada-adain gitu. Bukan saudara yang terpisah ini, bukan? Oh, waktu dulu terpisah. Gua nggak tanya. Maaf Bang Ariel. Terus pernah ketemu sama Bang Ariel kan berarti? Udah pernah di 2020 kalau nggak salah di acara Indosiar. Waktu sama anak Bandung, teman saya sendiri sih, mirip idola. Di situ saya ikutan karena pihak dari Indosiar ngubungi saya. Sebenarnya sih saya nggak mau ikutan karena berhubung pihak Indosiar ngeramein, oke, saya ikutan gitu kan. Saya berangkat ke Indosiar, katanya yang jadi juri itu Bang Ariel sendiri. Aduh. Pertama teman saya yang masuk dulu, yang kedua yang mirip yang lain ya berarti. Pertama yang ke ini teman saya sendiri dari Bandung, namanya apa lagi saya, Prima kalau nggak salah. Yang kedua saya masuk, gitu kan? Saya masuk di situ, ada bilang, oh itu kamu, gitu kan? Saya punya kerja juga dari apa? Bukalapak, iklan. Dia bilang, oh itu kamu yang iklan Bukalapak gitu kan? Oh udah muncul dulu di iklan. Udah muncul di iklan. Dia sempat lihat kayaknya gitu kan. Dibilangin di situ di Indosiar, oh itu kamu gitu. Ini job gua ditarik sama kamu. Oke, terus? Gila. Udah di situ pemilih pemenangan gitu kan. Cuma waktu itu persennya cuma 2 orang sih sebenarnya, karena dari pihak Indosiar milihnya 2 orang yang kepilih gitu kan. Mungkin yang mirip kali ya 2 orang itu gitu. Iya. Maksudnya dia yang lebih mirip Ariel atau bintang tamu yang lain ada?
Satu tuh mirip Ariel. Ariel semua. Itu mirip Ariel semua. Ariel semua. Terus Aris kepilih termasuk. Cuma tadinya saya nggak mau ikutan gitu kan, karena malu. Saya orangnya pemalu. Oh, aslinya? Asli saya orangnya pemalu gitu kan. Kan itu kan berapa kali sih sebenarnya? Baru 2 kali masuk TV gitu kan. Acara gede gitu kan. Itu panggung Indonesia kan megah gitu. Terus saya nyanyi gitu kan. Walaupun penonton gak ada penonton gitu kan. Cuma beberapa gitu kan. Tetap saya gugup gitu. Biasa. Gempur. Arielnya ada kan tuh kan di situ? Ariel ada. Lukman ada. Kang Lukman, David ada. Jadi gempur gitu. Aduh, di situ saya nyanyi, udah selesai pilihan, dan hostnya juga Indra Bekti sama Teh Maria Pania, gitu kan. Yang lainnya juga, gitu kan. Ada, saya kurang apal namanya siapa gitu kan. Udah selesailah. Gitu. Dan di situ jadi kenal sama Ariel. Kenal sama Ariel, itu kan. Sudah kenal. Lebih kenal lagi di acara Gosen, iklan bareng gitu kan. Oh, ada bikin iklan bareng. Makin kenal ya udah kenal. Pertama iklan Gosen udah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali kalau nggak salah ketemu Ariel itu. Yang terakhir itu di konser sirkus. Yang sama Teh Ocha? Sama BCL. Oh, itu terakhir. Ya, saya ketemu sama Bang Ariel itu terakhir di acara sirkus itu. Itu terakhir karena Bang Ariel mau vakum. Oh, itu pas mau vakum? Itu mau vakum. Belum vakum berarti kalau saat itu? Belum. Oh. Itu mau vakum. Terus katanya ke prank katanya. Jadi pas lagi masuk panggung dikira bener. Itu penonton kena prank semua. Itu. Dikira kena itu Ariel beneran awalnya. Awalnya dia kira Ariel beneran gitu kan. Nyanyi aja tengah jalan. Sampai Bang Arielnya datang, itu yang asli. Itu pecah banget sebenarnya. Nggak ada yang rekayasa, enggak. Itu spontan semuanya. Ya. Tapi itu emang udah acaranya skenario udah dibuat seperti itu ya? Apa emang spontan juga di situ? Spontan itu, spontan. Maksudnya emang nggak pada tahu mau ada Ariel juga? Ada. Ada Ariel juga. Gitu. Nggak, maksudnya Aris saat itu cuma mau udah bikin skenario sama Ariel. Cuma penonton nggak dikasih tahu. Oh, gitu. Tentang saya gitu. Dan ketipu. Ketipu pokoknya itu penonton. Oh, apalagi yang jauh ya, Ariel. Ketipu semuanya itu. Iya. Pecah banget itu waktu itu. Terus selama sekarang kalau lagi ke jalan nih kemana gitu kan, ya kan bukan hanya di panggung aja kan, entah lagi ke mall lah gitu. Kan tampilan udah kayak gini kan stylenya kan. Ada yang kenal berarti sekarang sama di jalan? Ada sih. Ya Ariel gitu kan. Mirip Ariel gitu kan. Maksudnya saya bukan. Enggak mirip gitu kan. Enggak mirip sama Aris gitu. Aris. Karena saya gimana ya? Dibilang mau mirip Ariel ya senang gitu kan. Ya jangan terlalu lah gitu kan. Kalau saya nggak punya dari diri saya sendiri, hilang nanti. Nanti hilang sayanya. Gitu. Ya. Itu bagi saya itu bonus. Bersyukur lah ya masih. Itu bonus gitu kan. Ada apa yang sempat hilang gitu ya. Ada momen yang berkesan nggak? Paling lucu atau paling berkesan selama menjadi selain gemper ya, selain gemper. Setiap perjalanan itu sebenarnya lucu. Saya lucu gitu kan. Ada teman-teman gitu kan di saat itu syuting saya suka bebelepotan. Kalau bilang itu saya cukup bebelepotan. Pas syuting. Bebelepotan kemana wae gitu kan gitu. Campur aduk. Aya Indonesia, aya Sunda, dicampur kan gitu. Ya enak keluar kan. Tapi kan ngobrol juga mirip-mirip ya. Style mirip-mirip ya. Saya pernah lihat Ariel ngobrol mirip Aris gini, ngomongnya stylenya gini ya. Bukan mencontoh kan, bukan emang alaminya saya kan nggak pernah nonton Bang Ariel itu lagi di mana, cara bicaranya gimana. Saya belum pernah, gitu kan. Saya malah sering scroll TikTok doang gitu kan, nggak tahu Bang Ariel suka main podcast di mana, gitu. Saya nggak pernah nonton sama sekali, gitu kan. Karena ngefans itu sama Bang Ariel itu karena karyanya itu yang luar biasa, yang bikin saya ngefans. Karena itu
harus patut dicontoh untuk anak-anak muda. Begitu. Ya karena ngefans, karena harus ada contoh. Ini Bang Ariel contoh yang baik buat anak muda. Dan berkarya. Begitu. Dan pas lagi mirip ya. Kalau nyanyi kan berarti pernah nyanyi kan. Itu kan berarti kalau penonton keprank berarti suaranya mirip juga dong saat itu ya. Sebenarnya itu saya nggak nyanyi. Nggak nyanyi. Cuma Bang Ariel yang di belakang. Oh itu nyanyi dia. Bang Ariel yang di belakang, gitu kan. Saya yang nyanyi, gitu kan. Lip sync. Lip sync. Bang Ariel yang belakang nyanyinya. Nyanyinya Bang Ariel. Ya udah saya ikutin, gitu kan. Berhubung saya lagu itu BCL udah tahu, gitu kan. Udah hafal, gitu kan. Ya udah. Jadi kayak yang nyanyi. Kayak gitu nyanyi. Kan. Orang lain itu kayak yang nyanyi, gitu. Enggak lah, gak kelihatan ya. Teriak-teriak. Oh, gitu kan. Teriak-teriak. Di situ saya gemper. Jarang-jarang naik panggung gitu yang besar ya. Pas saya udah selesai acara itu, tiba-tiba saya ke toilet sama teman saya, gitu kan. Orang-orang masih ke toilet. Nah, pengen dipoto doang. Digerumin saya, dikira Ariel benar, gitu kan. Soalnya sama, pakaiannya sama. Sama Ariel itu pakaiannya sama, kayak orang kembar gitu kan. Pas saya toilet, orang-orang pada masuk ke toilet, minta foto semua. Di luarnya ada ibu-ibu, gitu kan. Ya udah, terpaksa. Foto dulu. Foto-foto gitu kan. Saya dikira Ariel. Pas saya lari gitu kan. Siapa yang pernah bilang tim krunya gitu kan? Makannya jangan keluar mas, gitu kan. Bukan, jadi diburu. Kok kayak bayawak kayaknya. Diburu gitu kan. Bayawak diburu ya. Bayawak. Oh dia udah ngasih tahu sebenarnya karena resikonya banyak fans di luar. Gitu kan. Nanti bakal rame nantinya gitu kan. Saya nggak tahu sih. Soalnya kan masa orang pasti nggak ngeh gitu kan. Gitu kan. Saya ke toilet. Pas keluar, udah banyak orang-orang. Udah itu. Jadi saya masuk lagi. Jadi foto sama Aris juga banyak yang FOMO ya, orang takut ketinggalan. Oh diburu, yang lain ikut-ikutan kan, ngikutin kan. Kalau kan selama sekarang kan mirip ya, terus ada karya dong yang dibuat ya, misalnya bikin film, bikin film juga. Pernah, saya bikin film. Bikin film juga kan, iya. Film gitu. TikTok. Film TikTok. Oh iklan, sorry kan bukan film. Iklan. Ya bukan ke sana, bukan. Bikin iklan, kan bikin iklan ya? Bikin iklan. Sering bikin iklan jadinya sekarang. Sering bikin iklan sama Shopee Lajuba. Bukalapak. Iklan. Pertamina. Kalau namanya? Oh enggak. Ada. Membuka luka itu. Aduh. Mas mual balik ya. Berarti bikin iklan, terus mungkin kayak diundang podcast kayak sekarang gitu kan, bukan pertama kali kan, pernah juga kan? Udah sering sih sebenarnya. Ini cuman pertama kali lagi saya ke podcast ini, ke Kang Ridwan. Kang Ridwan ya. Pertama kali lagi saya ke sini. Oh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada podcast lagi. Oke, gitu kan. Kita bincang-bincang seru-seruan. Aslinya kan sebenarnya jarang ke Jakarta dan sebagainya. Sebenarnya sih saya itu kalau di Subang itu nggak pernah main sih sebenarnya. Kalau di rumah itu di rumah. Paling kalau main itu malam. Malam. Ngapain? Jadi waktu dulu kan saya itu siang dijadiin malam, ya. Siang dijadiin malam. Oke. Malam dijadiin siang. Begitu. Ngapain maksudnya? Main. Jadi mainnya lebih ke malam. Ke malam. Jadi siang tidur jadinya. Siang tidur, malam main. Jadi begitu waktu dulu saya. Oh, kan di Subang rame emang gitu kalau malam nongkrong. Karena saya nggak kalau main siang-siang enggak. Malu. Kenapa malu? Ya malu lah. Saya nggak pernah main siang-siang.
sampai pagi. Gua ada yang salah kan nih? Gua masih belum paham nih. Ada yang salah. Emang bener ya nih ya? Ini literal ya, bukan bercanda, bukan ya? Ini, bukan. Oh gitu. Saya takutnya nih, saya nggak paham nih bercandanya nih. Saya kalau siang itu nggak pernah main. Ya. Di rumah terus. Kalau malam bisa saya keluar. Nongkrong sama anak-anak. Kalau siang enggak, tidur. Malam main. Jadi istilahnya siang dijadiin malam, malam dijadiin siang gitu kan. Jadi kalong. Tah, eta betul. Ngalong. Kalau teh mah si Aris mah perang dijadikan penting jadikan berang, awas kalong wae cenah gitu kan. Banyak kumaha deui gitu kan. Da pagawean pas gitu. Kerjaan berarti itu. Emang nongkrong? Nongkrong aja. Nanti balik habis subuh tidur, nanti bangun lagi maghrib. Duhur, asar di labas di Jamal aja maghrib ya. Waktu itu makan nggak mikir buat ini gitu kan, karena masih ada orang tua gitu kan. Enak lah gitu kan, cuma minta jajan gitu kan. Kalau sekarang kan gak mungkin kan, pasti ada beban keluarga ada gitu kan, anak gitu kan. Ya udah, apa boleh buat. Tapi kalau nggak ada kerjanya udah seharian tidur. Berganti hari teh ya. Jadi ini kayak sip malam lah ya. Jadi nongkrongnya sip malam gitu. Bisa jadi. Sekarang sering mengcover lagu ini juga ya, Ariel. Sama Sarukan ya satu lagi ya. Karaoke sih ibaratnya saya. Oh. Kalau ada yang nyanyi, panggil nyanyi, pasti saya mintanya karaoke. Karena saya nggak punya grup band sendiri. Pernah sih waktu dulu saya waktu sekolah SMP bikin grup band. Namanya waktu dulu dasar waktu dulu kan ABG lah ya, nggak tahu lah yang mana. Namanya The Konslet. Konslet. The Konslet itu. Waktu dulu namanya grup band itu The Konslet. Dia vokalis. Vokalis. Cuma yang dinyanyiin bukan Peter Pan. Lagu-lagu Ariel bukan. Lagu India? Bukan. Lagu apa? ST12. Oh, ST12. Itu kan lagi saya belum tahu Peter Pan sih sebenarnya. Emang dulu nggak ada yang bilang waktu masih muda mirip Ariel kan emang rame kan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, emang nggak tahu. Bang Ariel itu yang mana? Kan gitu. dulu rame Peter Pan. Enggak, saya justru ke Charlie waktu ST12. Oh, ini apa alirannya ngefansnya lah ke Charlie. Waktu dulu saya ke Charlie gitu kan. Saya belum tahu Bang Ariel gitu kan. Belum tahu gitu kan. Teman-teman gak ada yang pernah nyalain. Cuma pernah dengar gitu kan. Ariel gitu kan. Bang Ariel gitu kan. Pernah dengar gitu kan. Cuma saya yang disering nyanyiin waktu SMP itu ST12. Waktu pertama itu lagu yang booming itu ST12 itu ATSL. Apa tuh? Neng 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 ngek gitu ya. Apa ngek? Itu yang ATSL waktu dulu sering dibawain gitu kan. Lagu ST12 semua yang dibawain waktu festival gitu kan. Saya belum kenal. Paling ada yang bilang apa? Teman-teman gitu kan. Udah kita ganti lagu. Peter Pan gitu kan. Nah, di situ saya kenal. Oh, di SMP juga saat itu? Waktu itu sekolah SMP juga gitu kan saya. Kenal, saya nyanyiin. Waktu ramai-ramai itu lagu Mimpi Yang Sempurna. Itu kan yang booming. Mimpi Yang Sempurna. Ya, saya nyanyiin terus Mimpi Yang Sempurna gitu kan. Setiap festival nyanyiin Mimpi Yang Sempurna, setiap nongkrong nyanyiin Mimpi Yang Sempurna. Oh, itu aja bolak-balik. Kan itu kan lagi ngetren waktu dulu. Ya udah. Di situ jadi Ariel terus Ariel gitu kan nyanyinya gitu kan. Oh, jadi dari situ udah lanjut Ariel terus. Jadi ngapalin lah gitu kan. Ngapalin lagu-lagu Ariel gitu kan. Ya udah kalau udah nikah waktu dulu nikah ya udah
Nggak lagi. Fokus kanu apa? Geus teu fokus kanu musik-musik deui gitu kan. Kerjaan lah, fokus kerjaan. Dengan duit. Teu fokus kanu nyanyi-nyanyi gitu kan. Teu fokus kanu ngeband gitu kan. Geus boga keluarga. Udah, teh gitu kan. Udah punya keluarga. Tadina teh gitu kan. Fokus ngalah duit. Jadi poho gitu kan. Poho kanu ngeband, poho kanu ngapalkeun lagu gitu kan. Segala poho pokoknya mah. Eta mah dinya ngeblank. Orang Sunda ini. Mohon maaf ya sobat Kang Ridwan ini orang Sunda tuh lain. Orang Sunda abdi mah. Asli. Sundanya muncul banget ya. Gitu. Oh jadi dari situ terus menyanyikan lagu Ariel. Tergantung sih orang ya, mungkin karena sekarang ketelah gitu kan. Kesebutnya Ariel gitu kan. Ya udah pasti orang bilang harus nyanyi Ariel bakalnya gitu kan. Ya diundang kemana-mana Ariel. Ariel pastinya gitu kan. Lagunya Ariel gitu. Gak mungkin kan saya lagu harus bawain ST12. Iya. Tapi ada nggak keberatan nyanyi lagunya sekarang? Saya pernah bilang waktu di apa ya? Di acara Gosen, kalau iklan Gosen gitu kan. Bang, saya boleh nggak cover lagu gitu kan? Oh boleh Riz, silakan gitu kan. Ya udah gitu kan. Terima kasih Bang. Dibolehin malah gitu kan. Tapi Ariel itu kan orang yang baik. Bang Ariel. Bang Ariel itu baik orangnya. Humble banget orangnya. Mirip senyumnya juga. Ada tadi senyum terus kan. Mirip Pak Har. Alah, astaga. Ada momen pernah down nggak selama perjalanan menjadi mirip Bang Ariel nih? Paling down? Pernah down. Pernah sih sebenarnya saya down. Waktu pertama bulian, ya. Oh, bully rame. Ya pastilah namanya fans Noah itu kan nggak terima mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih. Bulian pasti banyak gitu kan. Saya di situ pernah ngedown. Apa saya udah berhenti aja, gitu kan? Berhenti aja, gitu kan? Udah nggak mau lagi ngejalin dunia entertain, gitu kan? Pernah saya ngedown. Cuma saya konsultasi lagi sama teman. Di situ teman-teman saya bilang, udahlah, jangan didengerin gitu kan. Semakin dibully semakin rame gitu kan. Iya, komennya banyak. Gitu kan. Oh begitu ya, kata saya. Gas kena ke orang teh gitu kan. Digas kena ke orang tengah dangu gitu kan. Tengah dangu nu ngapuli gitu lah, mau ditinggikin lah gitu kan. Nah orang tengah rugikan gitu kan. Jalan kena ke orang. Arek boga arek henteu di jalan kan, dinikmati ke urang mah gitu kan. Bohong ke bahwa suatu saat ada hasilna, kumah-kumah dikeureuy we. Aya wae nya, ada aja ya. Alhamdulillah ya wae lah gitu kan. Dikeureuy we rek kumah-kumah ge. Keureuy teh apa ya bahasa Indonesianya? Dijalani aja. Dijalani gitu kan, dijalani. Pasti lah orang Sunda mah apal dikeureuy teh naon. Kan yang nonton bukan Sunda aja, iya. Dijalani. Jalani orang. Iya, ada subtitle. Oh, nanti ada subtitle ya. Oh. Terus sekarang kan berarti sekarang fokus di nyanyi tadi ya? Sebenarnya sebut fokus nggak fokus banget sih sebenarnya. Cuma pasti saya harus bisa ngapalin sebagian lagu gitu kan. Soalnya kan takut orang permintaan lagunya yang berbeda-beda. Gak mungkin lah saya yang apal dibawain terus gitu kan. Pasti orang ada request juga. Pengen lagu ini, pengen lagu ini. Saya harus bisa ngapalin bagian-bagian lagu yang lain gitu kan. Di situ. Kalau lagu Sarukan gimana? Bisa? Kalau lagu India, saya nggak bisa sih sebenarnya. Itu lip sync doang beneran ya? Lip sync itu kayak gitulah, lip sync joget-joget gitu kan. Kalau saya nyanyi India saya nggak bisa. Kan soal ada lirik kan, gitu. Bacanya susah ya. Tumharin janam gitu kan. Kayak Sanskerta gitu. Tumharin aja, biar kecut-kecut aja. Saya nggak bisa sebenarnya baca. Itu pas mirip Sarukan tuh agak ke pinggir gitu ya biasanya stylenya, enggak juga?
Tergantung sikon sih sebenarnya. Agak ngangkat. Biar mancungnya kelihatan kan. Tergantung juga sih sebenarnya. Aduh, segitu. Kalau sekarang kegiatannya suka hobi apa gitu? Hobinya nggak main HP. Main HP, TikTok. Scroll TikTok gitu kan, bukan scroll slot ya. Buat anak muda. Scroll ini TikTok gitu kan. Nggak usah lah main slot mah. Nggak usah. Ya. Saya pernah ngalamin kalah. Buat anakmu jangan. Aduh, udah dites ya. Saya pernah ngalamin, coba-coba, ternyata kalah. Iya. Kalau keluarga gimana pandangannya? Kan awalnya ya mungkin belum sepopuler sekarang kan, tiba-tiba bisa ke TV, bisa ketemu artis kan gitu ya? Setahu saya sih emang keluarga saya itu jalani gitu kan. Saya enaknya kamu, kalau nggak enak ya udah gitu kan. Malah saya suruh sama orang tua ya udahlah berhenti aja gitu kan. Uang juga nggak dapat gitu kan. Udah lebih baik kerja di rumah apa aja gitu kan. Tapi tekad saya punya insting sendiri gitu kan. Punya misi saya sendiri gitu kan. Jadi saya jalanin ya. Arek gak enak gitu kan. Mau enak, mau enggak gitu kan. Saya jalanin gitu kan. Saya pernah ngalamin sebenarnya sih ke Jakarta, pulang lagi ke Subang, ke Jakarta, pulang lagi ke Subang. Sebenarnya itu memakan biaya besar, lumayan besar juga sih. Habislah buat BOP juga di jalan, makan gitu kan. Habis sebenarnya kalau soalnya kan saya sewa mobil. Sewa mobil. Jadi sewa mobil itu kan sama supir kan bisa nyampe 1 juta. Itu belum tol bensin. Ya, sebenarnya itu habis gitu kan. Makanya saya kalau ada yang job besar seperti iklan itu alhamdulillah. Oh, kalau iklan lumayan ya, iklan lumayan. Alhamdulillah gitu kan. Karena ke sayanya pribadi ada gitu, ada masuk gitu. Lumayan lah gitu kan buat anak gitu kan, buat bekal anak gitu. Nah, saya jalanin. Sebenarnya saya nggak punya apa-apa, belum jadi apa-apa gitu kan. Saya nikmati, nggak apa-apa gitu kan. Belum rezekinya mungkin gitu kan. Saya berpikir mungkin belum rezekinya saya untuk bisa ke jalur sukses gitu kan. Yang penting kita ikhtiar dulu lah gitu kan. Ya. Jadi jalani dulu aja, dikereya lah Sundanya mah tadi jalani. Dikereya. Jadi jalani aja dulu, siapa tahu nanti akan ketemu pola yang lebih baik ya. Tapi kan konten tetap jalan kan, bikin konten kayak gitu. Sebenarnya mah orangnya nyen konten sakayangna. Sakayangna. Semauna ya. Semauna gitu kan. Kerkayang nyen konten gitu kan, lamun tekenya enggak sih ente gitu kan, di skip ya. Skip ya itu nyen konten gitu kan, kayak seminggu hayang nyen konten karek bisa diupload gitu. Cuman orang lain nama kan ente boga TikTok karena orang poho password deh sebenarnya mah. Serius? Poho password saya dulu kan lupa password. Saya dulu itu kan punya akun TikTok itu yang namanya Ariskan. Iya, masih ada sih. Ariskan gitu kan. Lumayan sih pengikutnya 272.000. Banyak atas segitu. Itu karena saya lupa password, jadi nggak bisa kebuka karena lupa passwordnya. Riset. Kan pakai email di riset itu. Iya, lupa. Emailnya juga lupa semuanya. Lupa semua karena HP-nya juga nggak ada. Hilang apa gimana? Saya jual. Dijual? Itu saya waktu dulu kepepet buat anak gitu kan, buat jajan ya, buat anak saya jual HP. Saya nggak berpikir bahwa itu kan di HP itu kan ada akun-akun saya gitu kan, gitu kan. Saya akhirnya jual.
Pas saya mau ini gitu kan, mau buka TikTok lagi di HP ini gitu kan, anak saya lupa password kan, soalnya udah tercantum di HP yang satu yang kejual di situ. Udah. Oh, yang di sana udah direset pas ngejual? Enggak. Bener-bener masih utuh gitu Masih dikasih? utuh. Tak tahu orang yang belinya udah reset semua kayaknya gitu kan. Jadi lupa password gimana ini kan gitu. Oh, jadi tadinya Ariskan. Ariskan 07. Sekarang jadi Nggak punya TikTok sekarang. Oh, TikTok nggak ada. Saya nggak punya TikTok. Jadi nggak bikin lagi saya. Di IG aja jadinya sekarang. Jadi saya sekarang IG aja. Cuma di IG juga saya jarang posting sebenarnya. 2 minggu sekali kalau nggak salah. Aslinya mah malas tampil sebenarnya. Kurang teh. Gitu Kapaksa kan? Itu, kapaksa terkenal, Kapalang. terlanjur terkenal. Jadi kurang lalu dibahas ke nanti orang ingin konten naon gitu kan. Orang berpikir kadinya orang ingin konten naon gitu kan. Sebenarnya orang kerkio dijadikan konten karena kurang di luar bisa dijadikan konten sebenarnya gitu kan. Betul. Berhubung orang yang gitu kan, bung segala diupload gitu kan. Alim segala dia gitu kan, gak mau di-upload gitu. Ya udah, akhirnya hoream. Hoream nyen konten teh. Lamun teu gawean teh mah gitu. Lamun teh, tapi emang belum menghasilkan banyak juga ya berarti konten. Gitu, lamun teu horeamnya gawean gitu kan. Posting gitu kan. Hoream tuh malas ya. Gitu kan. Ya gitu. Ada. Sebelum lanjut, cobain dulu rotinya nih. Sok mau nyobain yang mana? Mana ya? Yang kira-kira manis enak ini. Manis. Kayaknya. Tapi ini rasa apa ya? Kacang itu. Dalamnya kacang. Kacang hijau itu, kacang hijau. Kalau merah kacang merah. Oh. Kalau kuning kacang kuning. Ya iyalah. Dalamnya ada kacang hijauan. Dia ngegulung gitu. Oh. Kita cobain tes. Kebetulan belum makan kan? Kebetulan saya belum makan dari perjalanan. Karena nyasar tadi perjalanan. Karena perjalanan itu nyasar. Wah, kita sambil makan. Tes. Enak brother, manis. Karena kayak roti kan rasanya. Emang ini roti? Oh, roti. Emang ini roti. Teman-teman sekolah ramai meren ya. Apa namanya? Dari yang tadinya nggak dikenal tiba-tiba rame gitu. TV. Orang mah sekolah teh Badung. Jujur. Orang Badung cenah gitu kan. Nah, terus Mentak bebaturan orang gitu kan. Ternyangka gitu kan. Nggak nyangka bahwa bisa asup anu gitu teh gitu kan. Dan sekolahnya orang teh iya wae Badung gitu kan. Jadi makrab dewek sekolahnya ge gitu kan. Ya istilah gini. Teman nyamperin ke rumah mau berangkat sekolah bareng. jemput. Saya belum bangun. Kesiangan lah tuh. Enggak, dibangunin sama orang tua saya sendiri. Sama orang tua yang cowok gitu kan. Adis bangun gitu kan. Ini teman udah nungguin. Duluan suruh berangkat duluan gitu kan. Gak usah saya ditungguin gitu kan. Akhirnya saya nggak bangun-bangun sampai orang tua tendang pintu. Bangun, jebret gitu kan. Saya bangun gitu kan. Saya bilang sama teman, ngapain lu nyapurin gua gitu kan. Udah berangkat sendiri. Nggak mau Riz gitu kan. Akhirnya dia berangkat karena saya lama gitu kan berangkat. Saya nggak masuk. Nggak masuk sekolah saya. Mana tuh bapak? Di rumah? Enggak. Cuman saya tinggal di warung. Keluar dari rumah, pura-pura sekolah. Pura-pura sekolah, padahal saya tinggal di warung. Tahu bapak sampai sekarang sering gitu? Enggak. Enggak ya? Tahu. Baru ketahuan sekarang berarti?
Kalau nonton. Kalau nonton pasti ketawa. Aduh, anak saya nih dulu katanya gitu ya. Saya orangnya gitu. Aku tuh nakal, badung gitu kan. Ngalong oke sama ya kayaknya. Malamnya nongkrong, siangnya tidur gitu kan. Udah bosen kayaknya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya kepopuleran ya karena dikenal sebagai mirip Bang Ariel ya. Jadi itu kan tentunya dimanfaatkan juga ya sama Aris ya. Ya, dimanfaatin. Ya maksudnya kan peluangnya ada kan untuk dikenal orang kan sehingga nanti bisa meng-create yang lain gitu ya. Benar. Manis juga ya rotinya. Manis. Nanti saya bawa ke rumah. Tenang, nanti dibungkusin, tenang. Ada kepengen kolaborasi sama artis yang lain? Ada sih sebenarnya. Tapi artisnya mau nggak kolaborasi? Ya juga sih, ya juga. Bener kan? Benar. Ya iyalah. Kecil kalau mau bikin gimmick ya kayak kemarin ya, yang sama PCL itu ya. Di acara sirkus ya. Nah, kalau itu boleh gitu kan. Kalau proyek bareng sama artis-artis yang lain gitu kan, nggak diundang, masih saya yang nyamperin gitu kan. Malu lah saya. Iya. Pernah ketemu nggak dengan yang mirip-mirip yang lain tuh? Kadang mirip Gibran, ada yang mirip Pak Jokowi ya. Oh, saya pernah. Waktu di acara Trans TV kalau nggak salah ya. Di acara Dreambox. Siapa aja itu? Gibran, Jokowi, Tukul, Mas Tukul ada. Siapa lagi lah? Yang mirip Atta, bukan? Itu teman saya. Kalau si Atta itu yang mirip Atta itu teman saya. Itu sama Rossi. Itu teman saya si Jaki. Kalau si Juna yang mirip Cep Juna ya. Oh iya, Cep ini ya. Anton itu kan. Anton Bobo ya. Teman saya gitu. Udah kenal gitu kan. Cuma sering ada proyek bareng sama mereka gitu kan. Yang KW gitu kan. Termasuk saya juga KW. Nggak tahu KW-nya 1999 derajat Celcius kayaknya. KWH ya. Ada rencana mau buka bisnis? Mau buka usaha? Sebenarnya ada. Saya pengen bisnis itu kafe sebenarnya. Kafe itu tempat anak-anak nongkrong, gitu kan? Anak-anak nongkrong. Nanti ada live streaming musik juga. Di situ biar anak-anak menikmati itu kan. Saya punya rencana gitu. Cuma belum ada untuk biayanya. Ya, siapa tahu ada yang mau ngajakin kerjasama kan? Ya, kalau ada mudah-mudahan. podcast nih, yuk kita kerjasama. Mudah-mudahan. Tapi wajib jagain kafe ya. Dari pengunjung. Pasti saya soalnya kan kalau orang yang suka begadang pasti. Pasti mau jam berapapun itu kafe itu pasti nggak bakalan ngantuk. Karena sering begadang, kuat gitu kan. Nggak bakalan ngantuk, apa gimana gitu. Betul. Kalau memang misalnya udah biasa nongkrong mah ya, Iya. suka malam gitu ya. Nggak bakalan jenuh gitu Jenuh kan. ya. Karena emang passionnya di situ. Udah tinggal nanti terbiasa. dialirkan ke bisnisnya. Dialirkan ke bisnis yang sesuai dengan passion kan. Kalau gaya Ariel yang paling cocok, yang paling mirip apa tuh? Apanya? Kalau menurut Ariel sendiri dengan Ariel yang paling cocok? Nggak tahu sih. Hah? Nggak tahu saya. Atau gaya Ariel? Gaya Ariel yang gimana sih sebenarnya? Suka ada nggak yang jadi ciri khasnya? Aris. Yang luar biasa paling gitu. Oh, emang ciri khas Ariel kalian luar biasa gitu kan? Oh gitu. Ini gerakannya, nadanya gitu ya. Kayak pernah mirip. Saya pernah lihat mirip gitu ya.
Udah biasa. Lumayan juga sih sebenarnya. Tapi saya yang itu ya, yang tadi ya, yang kayak Sep Juna itu ya, si siapa? Anton. Oh, itu kan dia luar biasa juga ya. Kontennya lucu-lucu juga dia bikin tuh. Nggak gampang ya idenya tuh. Idenya itu berjalan sebenarnya teman saya itu. Idenya. Kalau konten bareng kan collab tuh kan bisa tuh. Anton kan jalan ya ini bikin kontennya ya. Parodi kayak gitu. Kemarin sih waktu booming kembali viral lagi itu karena project bareng sih sebenarnya. Jadi di situ nyempatin bikin konten berempat. Oh sempat. Si Atta sama si Jaki sama Juna sama aku gitu kan, sama saya. Jadi di sela-sela istirahat gitu kan, kita bikin konten gitu kan. Bikin konten berempat itu, tapi cuma ala-ala joget-jogetan gitu kan. Di situ para KW-KW muncul gitu kan. Viral lagi, banyak proyekan lagi gitu kan. Syuting bareng lagi. Nggak tahu sekarang mereka di mana. Oh, udah nggak ada komunikasi? Nggak ada. Yang sering komunikasi itu sebenarnya ya mungkin mereka sibuk kali ya. Sibuk gitu kan, nah, mungkin banyak job di luar gitu kan, nggak mungkin saya ganggu lah gitu kan. Yang sering komunikasi itu sama saya Atta, Aji Sadewa gitu kan. Orang Bandung juga bukan? Itu Cianjur. Orang Cianjur. Gitu. Cianjur atau Bogor sih, saya lupa lagi. Benar di mana sih? Tanya dong, di mana gitu rumahnya? Cuma aslinya dari Bandung sih sebenarnya si Atta itu. Cuma sekarang tinggal di Cibubur. Ini Cibubur. Cibubur ini ya? Cianjur kalau nggak salah. Cianjur kayaknya. Cianjur kayaknya. Yang Bogor gitu. Ya. Pokoknya Meta apa? Tanyain itu ke Atta yang mirip Atta gitu. Rumahnya di mana, kontak saya gitu. Sering komunikasi sama saya. Kalau sekarang masih rutin bikin konten kan ya? Itu dia biasa tiap hari atau emang 2 minggu sekali kalau sekarang gitu? Saya orangnya nggak sering bikin konten setiap hari gitu kan. Iya. Kalau lagi pingin gitu kan, dalam satu hari itu saya lagi pingin bikin konten buat upload di IG bisa nyampe 3 gitu kan. Nanti seterusnya nggak ada lagi. Gitu. Wah, ini mah perlu ada yang ngedorong nih kayaknya. Iya. Kalau saya mah orangnya gitu, kalau satu hari lagi mood gitu kan, lagi enak gitu, seru-serunya gitu kan. Saya bikin banyak bakalnya. Oh, konten. Bikin banyak. Kalau lagi nggak mood, lagi nggak pengen, udah lewat gitu kan. ya. Lewat. Bisa nyanyi lagu yang Ariel ya? Yang mana? Yang mana aja, Sob? Kalau tuh orang bingung lah mikirannya lagu. Kalau orang bingung mikiran lagu nanya. Lobating lagunya, terlalu banyak lagunya. Kok cuma kemana? Lagu nanya orang teh bingung tuh lah. Yang suka, yang paling disuka. Paling suka. Cobain. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir. Lagu gitu modalnya. Itu teh lagu apa sih? Lagu naon sih eta? Cobalah mengertinya. Cobalah mengerti. Orang masuk. Orang sok pohon udah. Orang sok pohoan kan lagu teh. Bener. Kapung sok inget, kapung sok poho gitu kan. Kecaya mah duitan ya. Tah eta, inget-inget tuh lah. Jadi kalau ada uang gitu, mau show gitu, prepare dulu kayak gitu ya. Ya, begitulah. Namanya juga kadang lupa, kadang inget. Ini dong, minta tips lah. Tip? Biar bisa jadi KW gimana? Oh, tipsnya jangan lupa sering makan roti. Ya. Jangan lupa sering makan roti. jadi bisa jadi mirip ya. Dibentuk ya. Pokoknya setiap hari makan roti dijamin. Kalian mau pengen mirip siapa bisa jadi. Bisa jadi kalau seringan banyak makan roti. Tapi rotinya campur sama susu ya. Iya, kopi juga. Kopi kesukaan Anda. Kalau kedepannya masih mau di entertain atau di mana?
Gimana baiknya sih sebenarnya saya. Kalau enak, saya jalani. Kalau ada jalan, jalani. Jadi jalanin. Kalau nggak bisa jalan, pakai duduk gitu ya. Duduk aja. Astaga ya loh. Oke, Riz. Ini ketawa mulu ini. Aduh, gimana ini? Thank you banget ya udah sharing. Mudah-mudahan bisa manfaat buat sobat Kaniluan ya. Sukses selalu ya. Amin. Ya. Semua ini produk. Tush. Amin. Semakin banyak yang subscribe. Ini untuk YouTube ya? Iya. Semoga yang banyak yang subscribe, yang banyak yang nonton, viewernya makin banyak yang nontonnya. Pokoknya buat kru-krunya sukses selalu lah ya. Amin. Thank you.